Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yasinta Dwi Ayu. Saya masih kelas 11. Saya mondok di Pondok Pesantren Adikro ini kurang lebih sekitar 4 tahun, mulai sejak dari SMP. Nah, ini mas-masnya ini kelas 10 apa kelas 11 ya? Nah, berarti kakak atau adik ini? Nah, nah, ini kita teman. Kita di sini teman, sahabat. Jadi di sini kita saling belajar, sama-sama belajar. Di sini saya bukan bertujuan untuk mengajari atau sok minteri, enggak. Di sini kita sama-sama belajar. Jenengan belajar, saya juga belajar. Jenengan belajar untuk memahami apa yang saya sampaikan, saya belajar bagaimana cara memahamkan jenengan. Paham nggih? Nah, seperti yang dikatakan oleh abinya tadi bahwa ilmu matematika itu bukan ilmu umum, tapi sebenarnya ilmu matematika itu adalah ilmu agama. Di sini siapa yang suka matematika? Jujur, nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng. Nah, ilmu yang paling mudah, yang paling tidak rumit, itu sebenarnya ilmu matematika. Kita ini salah ketika di otak kita mendoktrin bahwa ilmu yang paling sulit itu adalah ilmu matematika. Salah, ilmu yang paling mudah dan yang paling menyenangkan itu sebenarnya matematika. Nanti kita buktikan ya kalau ini ilmunya paling asik dan paling menyenangkan. Itu benar nggak kalau ilmu matematika itu paling mudah? Coba jujur. Enggak ya? Berarti salah ya? Nah, sekarang buktikan kalau mudah coba. Nah, katanya paling sulit ini. Ya, nah kalau di Pondok Pesantren Adikro kita belajar ilmu matematika itu sejak SD, SMP, bahkan SMA. Kita belajar terus, kok nggak selesai-selesai belajarnya. Tapi di Pondok Pesantren Adikro ini yang biasanya kita tempuh 6 tahun, 3 tahun, 12 tahun, ini bisa kita tempuh dalam 1 bulan. Benar, nggak bohong ini. Jadi memang kita mempunyai metodologi sendiri. Bagaimana kita ini bisa meringkas yang belajarnya, kalian pasti males kan kalau belajar lama-lama, terlalu lama-lama, membosankan kan. Nah, kalau pengen cepat belajar di sini, di Pondok Pesantren Adikro. Nah, sekarang kita mulai materinya ya. Nah, ilmu matematika atau ilmu Ariyadiyah dalam bahasa Arabnya. Kita belajar ilmu matematika sebagai landasan ilmu, ini adalah ilmu agama, jadi dasarnya itu adalah kita ambil dari Al-Quran. Jadi semua ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini itu semua ada di Al-Quran. Jadi kebenaran yang sebenarnya, maka ada ayat yang berbunyi seperti ini. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Dari Tuhanmu, apa yang diberikan Tuhan oleh kita? Apa yang diberikan Allah oleh kita? Yaitu Al-Quran. Nah, di sini ilmu matematika, di Al-Quran disebutkan bahwa ilmu matematika itu siapa yang hafal surat Ar-Rahman di sini? Siapa? Coba 3 ayat aja, baca 3 ayat. Ada yang berani? Nah, wal qamaru asyamsu wal qamaru bihusban. Husban itu maknanya perhitungan. Jadi mau nggak mau kita harus senang ilmu matematika karena ilmu matematika itu tentang ilmu perhitungan, hitung menghitung. Sekarang contohnya gini, adik-adik ketika jual beli, melakukan transaksi jual beli, kalau kita tidak pandai menghitung uang, kita bisa ditipu enggak? Nah, berarti penting enggak belajar ilmu matematika? Nah, di Al-Quran telah disebutkan, bihusban, perhitungan. Nah, secara takrif ya, kalau dalam bahasa Arabnya takrif,
pengertiannya, etimologi dan terminologi. Etimologi itu secara lugah, secara bahasa, dari matematika itu dari bahasa Yunani. Kalian sudah tahu, pasti di sekolah sudah diajarkan. Lanjut, next. Lanjut. Nah, sekarang kita kan udah belajar ilmu matematika mulai sejak SD, SMP, bahkan SMA. Di sini ada yang tahu siapa penemu matematika? Bapak matematika dunia, siapa? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Ada yang berani? Siapa yang berani menyebutkan? Masa? Ayo, saya ingin tahu. Bagaimana sih kualitas anak semanta itu? Ayo buktikan. Siapa bapak penemu matematika dunia? Siapa? Nah, Al-Khwarizmi, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Bapak Al-Khwarizmi itu salah satu ulama Islam juga. Dia bapak penemu matematika. Nah, lanjut. Dicatat ya ini. Lanjut. Nah, tadi yang saya katakan bahwa ilmu matematika itu ilmu yang paling mudah dan yang paling menyenangkan. Buktinya ilmu matematika yang kita pelajari mulai sejak SD, SMP, bahkan SMA itu cuma ada 4 pembagian. Iya enggak? Pertama, itu ada perkalian. Yang kedua, ada pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. PPT-nya salah ya? Bukan yang PPT sini. Nah, di sini perkalian itu didasarkan dalam Quran surat Al-Ankabut. Nanti kalian buka ya di situ. Nah, itu semua didasarkan di Al-Quran ada semua, mulai dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan, itu didasarkan di dalam Al-Quran semua. Jadi yang ada di Al-Quran. Pertanyaannya begini, pertanyaannya. Kalau ada di Al-Quran, Al-Quran kan berbahasa Arab. Itu yang paling sulit itu. Iya toh? Kenapa orang Islam tidak mencari matematika di Al-Quran? Karena nggak bisa bahasa. Nah, itu yang soal. Nah, bahasa Arab itu rumit. Coba nanti tunjukkan ayatnya, kamu jelasin bahasa Arabnya yang ada di Al-Quran. Nah, habis ini kita belajar matematika yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa mulai dari SD, SMP, SMA kita belajar hanya perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Iya enggak? Nah, itu juga ada di Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Bagaimana kita akan mengetahuinya? Caranya ada, ini salah satu tips ya teman-teman. Bagaimana kita bisa belajar bahasa Arab yang ada di Al-Quran, bisa tahu artinya. Itu namanya ilmunya, kalau di ilmu pondok pesantren namanya ilmu nahwu shorof. Ada yang tahu ilmu nahwu shorof? Nah, di sini di pondok pesantren Adikro ini semua santrinya wajib bisa ilmu nahwu dan shorof. Ilmu yang ditakuti di pondok pesantren itu adalah ilmu nahwu shorof. Kalau di kita kan ilmu yang kita takuti itu ilmu matematika. Nah, tapi kalau di pondok pesantren yang paling ditakuti oleh santri itu ilmu nahwu shorof. Sama kayak kita takut kepada matematika, seperti itu. Nah, ini buktinya. Perkalian itu ada di Quran surat An-Nur ayat 2. Maaf tadi yang betul ini. Jadi perkalian itu di Al-Quran disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Itu perkalian. Yang kedua pembagian. Pembagian itu disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 117. Nanti tentang hak waris. Nah, ada juga penjumlahan.
disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Jadi semua dasarnya Al-Quran. Yang terakhir pengurangan, itu ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Lanjut. Nah ini sekarang kita belajar matematika dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang menjadi rujukan kita. Di situ ada, ini semua bawa HP. Coba buka, ada aplikasi Al-Qurannya enggak HP-nya? Loh kok enggak ada? Harus ada. Pedoman kita hidup itu Al-Quran. Masa yang ada WA-nya saja, enggak ada Al-Qurannya? Ada Al-Qurannya. Kalau enggak pakai Al-Quran itu atau pakai HP. Pakai HP. Sekarang Ya. dibuka semua di HP-nya. Dibuka di HP-nya Quran. Biar gini, intinya pondok pesantren kilat ini harus menyenangkan ya. Ya. Nah, saya carikan materi yang enggak membosankan. Kok di pondok pesantren bahas matematika? Nah, gitu ya. Kan beda ini sudah toh? Beda enggak? Nanti tanyakan kepada yang temanmu yang di pondok pesantren lain. Paling yang diajarkan wudhu, sholat, kesel wis, bendino diajari ngono ayo. Nah, ini beda ini ya. Ayo makanya semangat ya. Ya, harus semangat. Tetap semangat. Ya Pak, yel-yelnya Semanta gimana? Nah. Semanta? Nah, ngono, sip. Lanjut. Nah, meskipun bulan puasa kita harus tetap semangat teman-teman. Jadi kalian buka Quran surat Al-Muzammil mulai ayat 1 wis, mulai ayat 1. Ayo ambil Al-Qur'annya, kalau enggak bawa HP ambil Al-Qur'annya. Udah dibuka semua? Nah, ayo kita buka Quran surat Al-Muzammil. Coba, Quran surat Al-Muzammil. Nanti begini, adik-adik begini ya. Kenapa yang memberikan presentasi contoh ini adalah sama-sama siswa? Ini namanya belajar teman sebaya. Kalau belajar teman sebaya itu nggak sungkan, ya. Nah, oleh karena tapi yang penting aktif, ya. Yang penting aktif. Kita belajar bersama. Nanti kalau ada yang tahu boleh maju sharing. Oh Mbak gini itu, kalau menurut saya begini boleh ya. Ayo mulai. Oke, Ayo. sudah Al-Muzammilnya sudah? Sudah ketemu, ayo kita baca. Ayo coba siapa yang berani membaca sama terjemahnya, bawa aja Al-Qur'annya nggak apa-apa. Siapa yang berani? Ayo. Ya, langsung aja di I'rab, Ya. dikasih contoh modelnya I'rab Jawa ala pesantren ya. Nah, Disimak di situ. ini namanya ilmu nahwu shorof. Saya bacakan ya. Nah, kalian koreksi. Ya ayyuhal muzammilu. He wong kang selimutan, wong kang kemulan. Muzammil itu orang yang berselimut artinya. Siapa yang dimaksud? Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kumil laila, kum tangio sopo siro Muhammad alaila ing wengi, lail maknanya malam. Ila kolilan kejaba kang siti. Nah, iku lek gak mondok gak iso rek iku rek. Nah, kalau nggak tahu ilmu nahwu shorof, saya nggak akan bisa kayak gini. Jadi saya bisa kayak Coba aku tak gini. takoni ya iki. Ya ayyuhal muzammil. Ya itu kalimat apa? Ya itu adalah huruf nida. Huruf apa namanya? Huruf nida itu adalah huruf panggilan. Al-muzammil itu termasuk apa kedudukannya? Kedudukannya sebagai munada. Munada. Munada itu apa? Munada itu yang dipanggil. Loh ngono. Wis gak iso awakmu, gak mondok soalnya. Ah, kalau pingin bisa mon 4 hari bisa asal serius. Siap? Oke, lanjut. Nah, awing nisfahu
nisfahu, rupane nisfahu separuh wengi, rupane nisfahu seperdua malam, awingkus utawa kurang ono sapa sira Muhammad, minhu saking nisfah, minan nisfi saking seperdua. Awingkus iku lek dipisah macane ya apa? Au 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 sama au ungkus bi. au Ungkus. Kok iso diwaca ungkus? Iku asalnya tekan ndi? Kalau bahasa Inggris kan cuma 3 verb itu ya. Go, when, gone. Kalau ungkus dari mana? Liangkus coba ditasbih ke bawah. Liangkus liangkuso liangkusu litangkus litangkuso liangkusna ungkus ungkuso ungkusu ungkusi ungkuso ungkusna. Yo coba. Angel ora? Iso apa ora? Angel wis. Angel. Wis. Nah, kon gak apa-apa pas bengok angel gini gak apa-apa, jujur soalnya ya. Nah, sip, lanjut. Nah, minanis saking seperdua kolilan waktu kang siti ilat sulusi maring sepertiga auzid utawa nambah sapa sira Muhammad alaihi ing atase nisfah ilat sulusaini maring 2/3. Nah, coba ditutup dulu. Ada sulus, ada salat, ada sulusaini. Apa bedanya? Doma. Sulus, lek sulus apa? Sulus itu sepertiga, Bi. Lek salat? Salas itu 3. 3. Lek sulusaini? 2/3. Loh kan. Iso lek gak mondok? Ora iso. Angel apa enggak? Angel. Masuk, lanjut. Nah, kalau di dalam ilmu nahwu sorof, ya hitungan itu disebutkan dalam adat, bab adat namanya. Adat itu hitungan. Kalian pasti pernah mendengar nyanyian gini, wahidun 1, isnaini 2. Pernah nggak dulu waktu SD? Nah, itu kalau dalam ilmu nahwu sorof namanya bab adat. Bab tentang hitung menghitung, bab tentang hitung, tentang angka-angka. Nah, kalau di dalam nahwu sorof, nisfu itu, lihat saya udah nulis di sana, kalau nisfu itu 1/2. 1/2. 1/2 itu kalau dijadikan desimal berapa? 0,5. Terus sulus, bedanya salas, sulus, kalau salah satun itu angka 3. Kalau sulus itu 1/3. 1/3. Kalau sulusaini di situ 2/3. Yang menandakan dia sulusaini, yang menandakan dia 2/3, pembilangnya kok bisa 2 itu dari mana? Dari kata lihat, ya nun, ada huruf ya sama nun. Itu kalau dalam ilmu nahwu sorof tandanya adalah tasniyah. Tasniyah itu artinya 2. Jadi sulusaini itu 2/3. Paham? Ora paham. Ora paham. Apa bedanya sulusaini sama sulusani? Kalau sulusani itu tandanya rofa, Bi. Kalau sulusaini? Itu bisa nasab bisa jar. Maknanya sama enggak? Maknanya sama. Nah, Angel? Angel. Tepuk tangan dulu. Mangkane koncomu sing mondok-mondok, lek sekolah mesti turu. Ya. Delan koncomu sing mondok lek teko sekolahan turu. Soalnya wis kesel mikiri sulusaini mau. Ya, lanjut. Operator ditutup dulu, ditutup. Nah, jadi tadi kan saya gambar jam di situ. Itu tadi ayatnya itu yang dimaksud tentang Nabi Muhammad sama Allah itu disuruh bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, itu waktu-waktu di mana kita sholat tahajud. Jadi kita kalau habis sahur itu teman-teman jangan langsung tidur ya. Kita biar puasanya itu lebih sempurna, kita menjalankan sholat tahajud. Kalau bisa. Harus bisa, sekarang kan udah tahu ilmunya. Nah, coba tadi dari 1/2, 1/3 dan 2/3 itu kalian hitung jam berapa saja sih 1/2, 1/3 dan 2/3 itu. Pasti kalian udah diajarin di sekolahnya kan? Coba. 12 jam, mulai jam 6 sampai jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Yang dimaksud 1/2 itu jam berapa? Jadi ini kita menghitungnya
mulai dari jam 8 sampai akhir dari sholat isya itu kan jam 4. Jadi kita hitung mulai jam 8 sampai jam 4 itu. Mulai jam 8 sampai jam 4. Jam 4, kita hitung mulai 1/2, 1/3 sama 2/3-nya. Itu berapa? Jam berapa aja? Yang bisa angkat tangan? Yang bisa angkat tangan. Saya ingin tahu kualitas anak Semanta itu seperti apa. Tepuk tangan untuk Semanta. Hidup Semanta. Ayo dihitung. Yang tadi yang angkat tangan pandai yang matematika. putih calon kiai kayaknya ini. Ah, maju. Siapa namanya? Namanya siapa? Akil. Akbar. Bar, kini Bar. Loh, nggak apa-apa. Akbar ngono Maju iku. aja nggak apa-apa. Bar 1/2 antara jam 8 sampai jam 4 pagi. 1/2-nya jam berapa, Bar? Langsung jelasin aja wis. Nah, ayo kita lanjut ya. Akbar wis. Angel. Nah, itu coba teman-teman, kan tadi mulai dihitungnya dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Jadi kita hitung, mulai jam 8 sampai jam 4 pagi itu berapa jam? Coba kalian hitung. 8 jam. 1/2 itu kita kali dengan 8, berapa? 1/2 kali 8, 4. Berarti 4 jam. Kita naik mulai dari jam 8 kita hitung 4 jam. 8, 1, 2, 3, 4. Arah panahnya tuh menunjuk ke berapa? Ke 12. Jadi 1/2 malam itu mulai jam 8 malam, mulai hitungnya tadi mulai jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 12 malam. Ketika kita habis sholat tahajud, ketika habis sholat isya, habis taraweh, kita tidur dulu, sholat tahajud itu harus tidur dulu. Jadi kita tidur mulai jam 8, seandainya kalian bangun itu jam 8:30, boleh sholat tahajud. Mulai jam 8 sampai jam 12, itu dihitung dari 1/2 malam. Kalau 1/3, berarti 8 jam tadi, 1/3 dikali 8. Berapa? 1/3 dikali 8 jam. 2,6. 2,6 itu berapa? 2 jam lebih berapa? 2 jam lebih 36 menit, iya enggak? 2 jam lebih 36 menit. Jadi kita tambah mulai jam 12. 1, 2 lebih 36 menit, berarti 2:30. 1/3 malam itu mulai jam 12 sampai 2:30. Itu kita boleh melaksanakan sholat tahajud. Kita masuk dalam waktu yang 1/3 malam. Untuk yang terakhir itu 2/3-nya. Sebenarnya banyak 2/3 itu, tapi karena waktunya kita sampai jam 4 saja kan. Nah, jadi begini, bisa enggak Ustadz mengatakan harus sholat malam, nanti kita ada sholatul lail, bangunnya 1/2, bangunnya 1/3, bangunnya 2/3. Kalau Ustadznya enggak ngerti matematika bisa enggak? Enggak bisa. Berarti ilmu matematika ilmu apa? Ulangi, yang kompak. Ilmu matematika ilmu apa? Kita beragama apa? Percaya sama Al-Quran? Kalau begitu seneng gak sama matematika? Ngapusi pisan. Ayo, sing seneng coba situ dok. Seneng sama Al-Quran? Yang kompak, seneng sama Al-Quran? Yakin? Di Al-Quran ada matematika, yakin? Yang jujur, ini jujur harus. Seneng gak sama matematika? Kapon. Sing seneng cuma loro, telu, papat nih. Yang lain gak seneng. Gak bisa Ustadz kalau gak ngerti matematika menentukan nisful lail. Ya, Del, paham?